Oke, kita bisa mulai dengan satu pertanyaan klasik yang bisa memancing atau mengasah ya diskusi kita pada hari ini. Jadi, apakah setiap tindak pidana itu bisa sama atau setiap tindak pidana itu sama dengan kejahatan? Ada yang mau ngasih pendapatnya nggak? Coba uh, Pasha Alisan. Apakah setiap tindak pidana itu sama dengan kejahatan? Sama atau tidak? Gimana, Pasha? Ada nggak ini Pasha Alisan? Atau cuman join aja, tapi orangnya tidur? Ada Bu, bentar Bu. Oke. Ini apakah setiap tindak pidana itu bisa sama dengan kejahatan? Gimana, Pasha? Tidak Ibu, Ya, tidak semua tindak pidana sama dengan kejahatan Bu. oke, bagus. Jadi memang disitulah maknanya kita mempelajari tindak pidana. Memang mostly orang yang tidak belajar hukum secara eh, formal, orang di jalanan ya, biasanya memaknai kejahatan itu sebagai satu tindak pidana. Tapi ternyata tidak selalu kejahatan itu bisa dimaknai atau bisa diklasifikasikan masuk sebagai tindak pidana. Kenapa? Kita bisa lihat di sini secara terminologi pengertian dari tindak pidana itu sendiri. Biasanya kita mengenal tindak pidana itu disebut dengan delik gitu, atau strafbar faith. Nah, ini adalah satu perbuatan yang oleh undang-undang itu dipidana. Artinya dia di sini menggambarkan asas legalitas yang seperti udah kita bahas sebelumnya kan. Artinya sudah ada peraturan yang melanggar satu perbuatan tersebut. Artinya ketika kita melawan atau melakukan perbuatan itu maka bisa pidana dan memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan secara hukum. Nah, dari pengertian ini kita bisa melihat bahwa ternyata untuk bisa diklasifikasikan sebagai satu tindak pidana, dia harus ada dua poin ya. Dia harus ada asas legalitasnya dan dia harus memenuhi unsur-unsur. Nah, artinya bahwa tidak semua kejahatan atau tidak semua perbuatan yang dianggap tidak normal secara moral dan etika itu bisa dipidana, tapi dia harus memenuhi unsur-unsur terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada beberapa saya sematkan pendapat atau definisi yang dikemukakan oleh para ahli